Bab 1540. Karena dia tidak ada lagi di dunia ini. Di lapangan, Ella menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa masalah ini tidak bisa lebih baik. Di samping, warrior yang meletakkan tangannya yang gemetar di atas sangkar, dia memandang Shiro untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Shiro, aku tahu, hal yang paling tidak kamu sukai adalah orang-orang terkunci. Maafkan aku benar-benar minta maaf, aku tidak melindungimu dengan baik, aku benar-benar minta maaf. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu berpisah dariku." Suara itu jatuh, pikirannya bergerak sedikit, Shiro segera dibawa ke dunia pagoda Hongmeng olehnya. Beraninya. Pada saat ini, raungan tiba-tiba muncul di bawah tanah. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah merah muncul tidak jauh dari warrior Yang dan Ella. Pria tua berjubah merah itu menatap warrior Yang dan Ella. Dia tidak menyangka seseorang akan bisa masuk ke sini. Warrior yang menoleh untuk melihat lelaki tua berjubah merah itu. Pada saat ini, matanya merah darah. Pada saat ini, niat membunuhnya telah mencapai puncaknya, dan niat membunuhnya pada saat itu telah benar-benar ditekan. Ella melirik warrior Yang dan tidak berbicara. Di kejauhan, melihat penampilan warrior Yang pada saat ini, lelaki tua berjubah merah itu mengerutkan kening dan terdiam sesaat. Niat membunuh melintas di matanya. "Kamu bukan dari klan domba, kamu manusia." Warrior yang berjalan perlahan menuju lelaki tua berjubah merah itu. Di mana kebijaksanaan Shiro? Serahkan penguasa kebijaksanaan spiritual dan kami pergi. Pada saat ini, Ella tiba-tiba berkata. Pria tua berjubah merah itu menyipitkan matanya. "Bagaimana kamu tahu penguasa spiritual?" Pergelangan tangan warrior yang bergerak sedikit. Leluhur pedang muncul di tangannya. Pada saat ini, Ella dengan cepat meraih tangannya dan menatap lelaki tua berjubah merah itu. "Klan Phoenix Suci memenjarakan penguasa spiritual. Ini benar-benar merusak perdamaian. Kamu harus menyerahkan kebijaksanaan spiritualnya, atau klan Phoenix Sucimu akan dalam bahaya." "Berbahaya?" Pria tua berjubah merah itu mencibir, "Karena kalian. Ini konyol." Setelah mengatakan itu, matanya tertuju pada warrior Yang dan berkata, "Aku tidak peduli bagaimana kamu sampai di sini, tapi karena kalian sudah melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, maka mati saja." Suara itu jatuh, tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan, kemudian dia menamparkan warrior Yang. Penguasa spiritual. Ini adalah rahasia terbesar klan Phoenix Suci saat ini, tidak boleh diketahui orang luar. Melihat lelaki tua berjubah merah itu bergerak, Ella menghentakkan kakinya dengan marah. "Aku sangat kesal, aku tidak peduli." Dengan itu, dia melintas dan mundur di belakang warrior Yang. Shung. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba bergema dari bawah tanah. Kemudian, energi pedang melintas di lapangan. Energi pedang sangat cepat, dan dalam sekejap, dia tiba di depan pria tua berjubah merah. Duar. Dengan suara ledakan, energi pedang menghilang, lelaki tua berjubah merah itu mundur lebih dari 10 kaki. Orang tua berjubah merah itu terkejut dan hendak berbicara. Di kejauhan, jiwa pedang yang menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuh warrior Yang. Magma di sekitarnya langsung hancur oleh kejutan. Mata lelaki tua berjubah merah itu menyusut. "Jiwa pedang. Siapa kamu?" Warrior yang tidak berbicara omong kosong. Leluhur pedang di tangannya menghilang secara langsung. Saat pedang itu menghilang, wajah lelaki tua berjubah merah itu tiba-tiba berubah sangat besar. Saat berikutnya, gelombang api tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Duar.
Ledakan keras bergema di lapangan, lelaki tua berjubah merah itu terbanting bolak-balik. Pada saat yang sama, gelombang udara yang sangat menakutkan meledak di lapangan, dan dalam sekejap, seluruh bawah tanah magma mulai mengamuk. Duar. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari bawah tanah, kemudian seluruh bawah tanah runtuh. Apakah musuh yang kuat telah menyerang? Keluarga Phoenix Suci kaget. Setelah 10 napas. Pada saat ini, Phoenix Suci yang tak terhitung jumlahnya terus bergegas menuju lokasi yang runtuh dari segala arah. Di lapangan, warrior yang berdiri dengan pedang, pada saat ini, dia telah berubah menjadi manusia berdarah, dan di belakangnya adalah Ella. Jika sebelumnya, Ella pasti sudah bersembunyi. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kali ini dia tidak memasuki pagoda Hongmeng. Tapi saat ini, warrior yang tidak peduli lagi padanya. Di lapangan, para master marga Phoenix Suci terus berdatangan, tidak hanya marga Phoenix Suci, tapi juga Gandhi dan Lai. Ketika mereka melihat warrior yang ketiga, Gandhi tercengang. Ini domba kecil. Di samping Peony Yan, Lai bertanya heran. Meskipun warrior yang saat ini masih sama seperti sebelumnya, pada saat ini warrior yang tidak hanya berwarna merah darah, tetapi juga memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Ini benar-benar berbeda dari warrior yang mereka lihat sebelumnya. Peony Yan menatap warrior yang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, dia memang manusia. Sebenarnya, dia sudah curiga bahwa dia telah bertarung melawan warrior yang sebelumnya. Hanya saja dia tidak terlalu yakin, dan sekarang, fakta di depannya mengatakan bahwa kecurigaannya tidak salah. Manusia. Lai tercengang sesaat, lalu kaget. Pada saat ini, dia menyadari bahwa warrior yang memegang pedang, memiliki niat membunuh, tidak hanya niat membunuh, tetapi juga energi hitam. Manusia. Mata Lai penuh dengan ketidakpercayaan, dia tidak menyangka bahwa warrior yang sebenarnya adalah manusia. Dan seorang manusia dengan tubuh yang begitu kuat. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berambut merah muncul di lapangan. Ekspresi pria paruh baya itu agak mirip dengan Melanie Mo. Pria paruh baya ini adalah kepala klan Phoenix Suci, Evan Mo. Pria paruh baya itu melirik warrior yang dan Ella dengan ringan, lalu memandang Gandhi di samping, dan berkata, Gandhi, pertemuan akbar klan nomor 1. Ternyata manusia, lalu tetua membawa orang ini ke tempat reruntuhan suci klan Phoenix Suciku. Tetua, tidakkah kamu perlu memberiku penjelasan? Gandhi terdiam lama, lalu berkata, aku tidak menyangka dia manusia. Memisahkan hubungan. Pada saat ini, dia secara alami ingin menjauhkan diri dari warrior yang. Saat ini, jika dia mengaku telah lama mengetahui bahwa warrior yang adalah manusia, maka tidak diragukan lagi kuil Dewa Siluman akan bermasalah. Evan Mo melirik Gandhi, lalu menoleh ke arah warrior yang, dewa lanjutan, siapa yang berani masuk jauh ke dalam wilayah terlarang klan Phoenix Suciku, harus kukatakan, kamu benar-benar berani. Bagaimana dengan kebijaksanaan Shiro? Warrior yang langsung menyela Evan Mo. Evan Mo mengerutkan kening, dan segera, dia mengerti apa yang dikatakan warrior yang tentang Shiro. Setelah terdiam beberapa saat, dia menoleh untuk melihat Gandhi dan berkata, Tetua, orang yang aku kenal dari klan Phoenix Suci, ada sedikit keluhan antaraku dan klan Phoenix Suci. Klan Suci akan menyelesaikannya sendiri, jadi kalian bertiga silakan pergi sekarang. Setelah masalah selesai, tanah reruntuhan suci akan dibuka kembali untuk kalian bertiga. Penguasa spiritual tidak boleh diekspos keluar, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya.
Gandhi terdiam lama, lalu dia berjalan ke arah warrior yang dan berkata, "Kenapa?" Ini menanyakan warrior yang mengapa dia mengekspos dirinya sendiri. Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Tetua, dia benar, aku punya dendam dengan klan Phoenix Suci, jadi mari kita selesaikan sendiri." Gandhi menghela napas dengan suara rendah. Warrior yang dihargai oleh Dewa Siluman, dan dapat dikatakan memiliki masa depan yang cerah, tetapi sekarang, jika dia pergi, dia tahu betul apa yang akan terjadi pada warrior yang. Namun, dia tidak bisa membantu, karena jika dia ingin melakukannya, itu berarti kuil Dewa Siluman dan Phoenix Suci akan ditentang. Klan Siluman tidak akan melawan perang saudara, apalagi perang saudara bagi manusia. Gandhi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Siapa namamu?" Warrior yang. Warrior yang tidak menyembunyikan identitasnya, itu tidak perlu. Warrior yang. Mendengar kata-kata warrior yang, semua orang di lapangan tercengang. Warrior yang. Dua kata ini sudah tidak asing lagi di dunia besar. Warrior yang berasal dari dunia bawah dan dia muncul setelah membunuh 5 master reinkarnasi alam. Tentu saja ada satu hal lagi, yaitu soal Melanie Mo. Melanie mencari orang untuk membunuh warrior yang, tetapi di klan Siluman Setan yang bermasalah itu terkenal. Aku tidak mengharapkannya, aku benar-benar tidak mengharapkannya. Gandhi menggelengkan kepalanya, lalu menatap Lai dan Peony Yan di samping, dan berkata, "Ayo pergi." Suara itu jatuh, dia melambaikan tangan kanannya, dan ketiganya tiba-tiba menghilang di tempat asalnya. Aku juga tidak mengharapkannya. Pada saat ini, Evan Mo berkata di kejauhan, "Aku tidak menyangka kamu, warrior yang, datang ke klan Phoenix Suciku." Warrior yang memejamkan matanya perlahan, kecerdasan Shiro, dan Valet, "Aku ingin melihat mereka." Alasan mengapa dia tidak melakukan apapun sampai sekarang justru karena poin ini. Pada saat ini, Ella berkata lagi, "Klan Phoenix Suci, serahkan kebijaksanaan spiritual dari penguasa spiritual. Tidak mudah bagi klan Phoenix Sucimu untuk berkembang hingga saat ini, mengapa repot-repot? Siapa kamu?" Evan Mo tiba-tiba menatap Ella dan menyela kata-kata Ella. "Ella," kata Ella. Mata Evan Mo sedikit menyipit, "Apakah kamu bercanda?" Ella hendak berbicara, tetapi warrior yang melambai padanya, lalu menatap Evan Mo, "Aku tidak ingin membuang waktu. Kecerdasan Shiro, dan si Valet, aku ingin bertemu dengan mereka. Kamu tidak bisa melihatnya lagi." Evan Mo menatap langsung ke arah warrior yang, karena dia tidak ada lagi di dunia ini. Mendengar ini, warrior yang mengepalkan tangan kanannya perlahan dan terdiam lama, lalu warrior yang tiba-tiba menatap Evan Mo dan berkata, "Kalau begitu gunakan seluruh klan Phoenix Suci untuk dikuburkan bersama mereka. Hanya denganmu." Evan Mo mencibir. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, dan saat berikutnya, dia melambaikan tangan kanannya. Peta pedang galaksi muncul di depannya, adegan tengah menjadi langit berbintang. Di langit berbintang, warrior yang melambaikan tangan kanannya, leluhur pedang muncul tidak jauh, domain pedang keluar. Saat berikutnya, tak terhitung energi pedang datang dari langit berbintang, langsung meluncur melalui ruang angkasa menuju domain Phoenix Suci. Pada saat ini, seluruh klan siluman bergetar. Tidak hanya klan siluman, tetapi seluruh benua terkejut. Bersambung.